Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita bertemu lagi belajar tentang konseling pranikah. Dan judul kali ini adalah jangan menikah bila ingin pamer. Saya ulangi sekali lagi, jangan menikah bila ingin pamer. Karena di dunia medsos sekarang ini di mana banyak orang pamer. Pamer tentang anaknya, pamer tentang rumahnya, pamer kebahagiaan, pamer makan berdua, pamer jalan berdua, naik motor berdua, di mobil yang mewah berdua, atau di kapal pesiar, pamer. Sepertinya tidak ada satu hari tanpa ada orang yang tidak pamer. Pasti ada orang pamer. Dan karena melihat orang pamer terus-menerus, itu mengiritasi pikiranmu bahwa oh, aku kalau menikah aku juga pengen pamer. Sementara, coba lihatlah mereka yang pamer. Saya harus beritahu. Mereka itu pamer di depan kamera atau video ya. Video mereka karena untuk konten tertentu. Tapi apakah dalam pernikahan mereka sesungguhnya itu bisa dipamerkan semuanya? Tidak. Tidak. Saya melihat satu cuplikan pendek. Pertengkaran suami istri. Orang yang sangat terkenal. Mereka punya anak, ribut soal anaknya, bahkan sampai mau keluar rumah, sampai pisah. Kapan itu terjadi? Oh, itu terjadi 45 tahun sebelumnya. Yang lalu. Mereka baru cerita. Mereka cerita bagaimana sulitnya perasaan mereka pada saat itu terjadi. Dan mereka tidak pamerkan. Mereka tidak pamerkan. Mereka tidak cerita ke siapa-siapa. Oh, yang tahu orang tua mereka karena melibatkan pertengkaran mereka kemudian melibatkan orang tua mereka. Saya bersyukur orang tua mereka tidak ada yang menjadi provokator. Berapa banyak loh orang tua jadi provokator. Saya bersyukur. Mereka pulih. Tapi mereka tidak pamerkan. Yang dipamerkan di medsos adalah ketika mereka tersenyum, ngobrol berdua, pegangan tangan, gendong anak, bersama-sama foto, merayakan ulang tahun, dan segala macam. Mereka tidak pamer ketika mereka mengalami masa sulitnya. Nah, kalau kamu punya alasan menikah mau pamer, ini nih istriku cantik nih, ini nih suamiku ganteng nih, kami ini pasangan yang ideal. Wow, seperti pangeran dan putrinya. Wow, perhatikan ketika kami ini jalan berdua di mall, maka semua orang akan melihat kami. Wow, pasangan yang ideal. Lalu semua orang akan bertepuk tangan dan berdecak kagum. Wow. Apakah seperti itu yang kamu inginkan? Pak, saya ingin sesekali begitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan menikah hanya karena ingin pamer. Mengapa? Karena engkau seperti menceritakan bagian hidupmu tapi cuma sisi yang baik aja. Pak Yos, masa saya mau pamer jeleknya? Bukan masalah pamer jeleknya. Tapi kalau alasanmu menikah hanya pengen pamer, tunjukkan ke orang lain betapa kamu bahagia, kamu baik-baik saja, anakmu pinter, anakmu cantik, ganteng,
kamu keluarga yang sempurna. Janganlah. Buat saya jangan. Saran saya ya, jangan hanya untuk pamer. Oh ya, kalau kemudian dalam perjalanan keluargamu, pernikahanmu, ada foto bersama ketika begitu bahagia, berdua, lagi naik motor, begitu mesra, it's okay. Bagian dari satu momen yang ditangkap pada saat itu. Tapi bukan menjadi tujuanmu. Perhatikan loh, bukan menjadi tujuanmu. Jangan menikah bila ingin pamer. Karena fokusmu tidak kepada kalian berdua, suami istri dan anak-anak. Fokusmu kepada apa kata orang. Kamu ini pengen menyenangkan orang lain. Sambil kamu meninggikan diri. Kasihan. Kasihan siapa, Pak? Ya pertama kasihan kamu. Karena kamu hidup dalam fata morgana. Halusinasi. Sepertinya hidup pernikahanmu adalah indah, meriah, glamor, penuh dengan kemesraan, selalu rukun. Padahal tidak, bukan. Tidak selalu begitu dong. Ada masa sulitnya. Apakah dengan anakmu engkau tidak pernah jengkel sama dia? Dia tidak pernah menyakiti dirimu? Dia tidak pernah merepotkan? Bahkan kemudian mungkin anakmu ya mempermalukan engkau? Masih kecil. Tapi dia bikin ribut di restoran, teriak-teriak, nangis begitu rupa. Dan kau tidak bisa menanganinya dengan baik? Bukankah ada sisi yang seperti itu? Lalu Pak, apakah saya tidak boleh pamer? Kalau saran saya ya bolehlah. Buat nyenengin kamu pamer. Tapi tolong, bukan cuma itu. Ceritakan sedikit tentang keberhasilanmu mengatasi masalahmu. Contoh nih, pamerlah ketika engkau ini sedang menangani anakmu. Contoh nih, saya mau cerita nih dalam video pendek ya. Saya mau cerita nih, saya waktu itu ke restoran, ingin makan. Lalu anak saya minta makanan yang tidak ada di restoran itu. Dia marah besar, teriak-teriak, bahkan guling-guling di lantai, mempermalukan kami. Lalu apa yang harus kami lakukan? Saya mendekatinya, mencoba membujuknya. Ternyata tidak berhasil. Lalu suami saya mendekati, ngomong dengan anak saya, nggak apa-apa ya, kali ini tidak usah makan itu ya, besok kita makan yang itu ya. Lalu berdua kami mencoba membujuk anak saya. 5 menit nggak cukup, hampir 15 menit. Tapi itu indah. Itu indah, saya jadi belajar. Seperti itu, saudara. Jadi bolehlah pamer, tapi normal, dalam artian normal. Ada proses yang diceritakan. Ada hasil yang diperlihatkan. Pak, kalau saya mau pamer kekayaan terus, pamer betapa kami ini mesra, pamer betapa kami ini orang-orang yang pantas dihormati. Ya nggak apa-apa kalau memang niatmu begitu. Cuma, jangan menikah hanya karena ingin pamer. Mengapa? Karena pernikahanmu bukan untuk dipamerkan. Pernikahanmu bukan untuk dipamerkan. Berjuanglah. Percaya Tuhan. Saling kerjasama satu sama lain. Tolong-menolong satu sama lain. Ketika masa sulit, saling mendoakan. Diam, jalani. Percaya bahwa ada pertolongan. Ada pintu yang terbuka. Dan kalian akan lihat betapa kehidupan dengan Tuhan dalam pernikahan, dalam perjuanganmu itu begitu indah. Ketika orang lain melihat kalian tanpa sadar ya, tanpa sengaja, mereka kemudian, oh bisa begitu ya. Enak ya, punya pasangan yang bisa memahami ya. Yang lain komentar lagi, enak ya, anak-anakmu nurut ya.
Lalu kamu bisa cerita, nggak selalu nurut. Maka orang itu tidak kemudian melihat kamu hanya dari satu sisi, tapi dari begitu banyak sisi. Jangan menikah hanya karena ingin pamer. Mengapa? Kamu rugi. Yang pertama, fokusmu tidak kepada kalian dan keluargamu. Fokusnya kepada orang lain. Berikutnya lagi, kamu belum tahu ending hidupmu, akhir hidupmu, akhir anakmu, akhir suamimu, akhir istrimu, akhir keluargamu, akhir rumah tanggamu seperti apa. Tidak ada yang tahu. Ada begitu banyak hal, pencobaan di depan, kesulitan di depan. Belum tentu menang. Masih berjuang. Jadi kalau saran saya, ya memang pernikahan bukan untuk dipamerkan. Jangan menikah bila ingin pamer. Kalau kamu menikah dengan tekad berdua untuk saling membangun, untuk saling berjuang mendukung satu sama lain. Fokus. Kalau kemudian orang melihatnya, biarlah mereka menilainya. Tapi sekali lagi, jangan engkau gantungkan harapanmu pada penilaian orang lain. Orang yang pamer itu kan pengen orang lain memuji dia, menganggap dia lebih hebat, lebih wah. Siaplah ketika orang lain memandang engkau biasa. Bahkan memandang engkau dengan sebelah mata. Mengapa? Engkau siap menghadapi tipe manusia seperti apapun. Jadi jangan menikah bila ingin pamer. Menikahlah bila engkau sudah yakin. Memang itu jodohmu, engkau sudah siap, ikuti konseling pranikah, sepakat, tahu kesulitannya, tahu cara menghadapinya. Jangan menikah bila ingin pamer. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.